Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat petang. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk masuk dalam kebaktian matahari terbenam sore hari ini. Ya, saya menghimbau untuk kita semua bisa mengecek handphone kita masing-masing agar tidak mengganggu jalannya kebaktian pada sore hari ini. Dan kita tenang, persiapkan diri kita untuk masuk hadirat Tuhan. Dan kita akan menyanyikan pujian pertama, Tuhan berada di bait sucinya. Mari kita masuk dalam saat teduh. Dengarlah firman Tuhan sebagai landasan kebaktian kita pada sore hari ini dari Mazmur nomor 86, 3 sampai yang kelima. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Pujian nomor 26. Mulia untuk Allah. Pujian nomor 26, kita bangkit berdiri. Mulia untuk Allah, kasih-Nya besar. Putranya diberikan untuk kaum berdosa, ya rela disalib untuk manusia. Terbukalah pintu selamat untukku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara putranya. Daplah penebusan mulia untuknya. Darah putranya jadi penebusan. Itu janjinya untuk yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara putranya. Daplah penebusan mulia untuknya. Ia mengajarkanku kebenarannya,
senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar putranya. Naplah penebusan mulia untuknya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetaplah kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan terpujilah Engkau, Allah, yang bertata di atas kerajaan surga. Kami memuji Engkau, ya Bapa, karena nama-Mu besar. Kami memuji Engkau karena kebaikan-Mu yang tidak terkira di dalam hidup kami. Kami memuji Engkau karena Engkau rela mengutus Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, sehingga kami semua manusia yang berdosa dapat mendapatkan keselamatan yang gratis diberikan kepada semua manusia. Kami memuji Engkau, ya Bapa, untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan kami rasakan setiap hari lepas setiap hari. Dan tidak terhitung berkat-Mu di dalam hidup kami, dan tidak terkira banyaknya kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Dan saat kami datang di hadapan-Mu, Bapa, kami juga bersyukur untuk kesempatan berhari Tuhan hari ini. Kami memohon pimpinan-Mu, kami memohon berkat-Mu, kami memohon penyertaan-Mu sepanjang kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Dan kiranya Engkau yang menolong setiap kami untuk mempersiapkan jiwa, tubuh, dan roh kami untuk bisa datang sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu. Dan kiranya setiap rangkaian kebaktian ini dari awal sampai akhirnya berkenan hanya kepada-Mu saja. Ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama membacakan bacaan bertanggapan kita pada sore hari ini. Dan bacaan hari ini ya terdapat dari Markus, Injil Markus pasal 1 ayat 14 dan 15. Dan karena hanya 2 ayat, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Injil Markus 1, 14, 15. Ini akan menjadi teks dari khotbah kita yang akan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus tampil di Galilea.
1, 2, 3. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin. Kita bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan hari ini. Dan seperti firman Tuhan menjanjikan kepada kita akan disebut berbahagia untuk setiap kita yang merenungkan firman siang dan malam dan juga melakukannya di dalam hidup kita. Sebagai respon dari firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian 328. 328. Jiwaku, tenanglah. It is well with my soul. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, ku dimanapun Tuhan yang menuntun jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah. Walaupun iblis datang menyerangku, imanku tetap dan teguh. Ada Tuhan yang menyelamatkanku, darahnya yang menebuskanku. Jiwaku, tenanglah. Jiwaku, tenanglah. Datanglah segera Tuhanku, datanglah. Agar nyatalah imanku dan sangkakala menyambut datangnya jiwaku, tenanglah. Jiwaku, tenanglah. Jiwaku, tenanglah. Sungguh pujian yang indah yang mengingatkan kita kembali bahwa ketika kita bersama Tuhan, walau kita menghadapi masalah apapun, kita akan punya jiwa yang tenang. Kenapa? Karena Tuhan Allah Maha Kuasa. Dia bisa melakukan apa saja, Dia Maha Tahu, dan Dia Maha Hadir yang akan selalu ada kapanpun kita butuhkan. Selanjutnya kita akan menghafalkan ayat hafalan yang merupakan satu dari gelar Tuhan. Dan gelar Tuhan di sini adalah gantungan. Nah, sangat menarik ya. Dan ini ayat hafalan terambil dari Yesaya 23 ayat 23. Nah, di sini ada keterangan yang saya dapat dari kalender gereja. Gantungan ini adalah gantungan paku yang dicap atau yang ditempelkan di tembok yang kokoh. Nah, kita akan hafal ya. Coba 3 kali kita hafal. Dan semoga kita hari ini bisa menghafalkannya ya. Oke, kita baca dulu sekali, kemudian akan kita coba hafal. 1, 2, 3.
Yesaya pasal 23 ayat 23. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Oke, sekali lagi. Yesaya pasal 23 ayat 23. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Coba kita meluangkan sedikit waktu untuk melihat dan coba hafalkan ya. Oke, kita coba ya. Sebisa mungkin jangan melihat, tapi kalau memang tidak hafal kita bisa intip sedikit-sedikit. Ya, 1, 2, 3. Yesaya 23 ayat 23. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang teguh kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Ya, jika kita memang belum bisa hafal, tolong dibawa pulang buletinnya. Dan setiap minggu kita menghafal satu gelar Tuhan, kita akan mendapatkan berkat. Ketika kita bukan hanya hafalkan, tapi kita tahu makna dari gelar ini. Selanjutnya kita akan lihat warta gereja. Hanya ada satu warta gereja, yaitu karena di sini di live, di streaming, jadi kita juga kasih tahu bahwa ada pendaftaran peserta didik baru Sekolah Kristen Kalvari. Jadi untuk TK dan SD tahun ajaran 2022-2023. Nah, jadi kita semua mari kita sama-sama mendoakan, bahkan mengajak saudara, teman, kalau kita punya kenalan untuk masuk ke sekolah ini. Kiranya Tuhan melalui sekolah ini nama Tuhan dimuliakan dan gereja bisa melayani Tuhan melalui sekolah ini. Dan yang selanjutnya saya mengundang Mbak berdiri untuk yang pertama kali hadir. Nah, ada 2 di depan, boleh diabadikan, dokumentasikan sehingga kita bisa doakan. Berdiri. Berdiri berdua di foto ya. Satu-satu pun boleh. Kita bersyukur ya, anak-anak bisa membawa anak-anak. Jadi kita juga sama-sama harus terinspirasi, kita yang dewasa bisa mengajak teman kita juga ya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita akan menyembah Tuhan dalam bentuk persembahan kita. Kita beri yang terbaik buat Tuhan, baik persembahan maupun perpuluhan kita. Dan yang akan menjalankan atau mengedarkan kantong persembahan ada Ibu Ango. Dan kita akan menyanyikan pujian 69. 69, Allahku baik. Allahku baik, Allahku baik, Allahku baik, ya baik padaku. Ya pelihara, ya pelihara, peliharakanku. Ku taat dia, ku taat dia, ku taat
dia taat padanya. Dia cintaku, dia cintaku, dia cintaku, cinta pada. Kita nyanyikan sekali lagi. Allahku baik, Allahku baik, Allahku baik, ya baik padaku. Ya pelihara, ya pelihara, ya pelihara, peliharakanku. Ku taat dia, ku taat dia, ku taat dia, taat padanya. Dia cintaku, dia cintaku, dia cintaku, cinta pada. Sekali lagi bait yang pertama. Allahku baik, Allahku baik, Allahku baik, ya baik padaku. Saya mengundang saudara-saudari bisa bangkit berdiri. Dan kita akan bersama-sama menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekali lagi kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, kami datang lagi kepadamu dengan rasa syukur karena Engkau telah menghantar kami dalam ruangan ini sehingga kami bisa menyembah Engkau di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dan kami terutama bersyukur bahwa kami juga diberikan kesempatan yang indah untuk memberikan dan membawa persembahan kami, perpuluhan kami ke depan mezbah-Mu. Kami memohon Kau memberkati setiap kami yang telah memberikan dengan sukacita dan rela. Dan kami juga mohon Kau yang menerimanya, menguduskannya, dan menggunakan persembahan ini untuk memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu bahkan di tempat ini. Dan kami mohon Kau juga memberkati orang-orang tua yang telah memberikan persembahan kepada anak-anak. Kiranya Engkau juga menolong seluruh keluarga kami semua yang ada di sini, baik anak kecil, orang dewasa, bahkan keluarga kami, semua bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, saya persilakan untuk duduk kembali. Anak-anak SD ke bawah, boleh menuju ruang sekolah minggu di bawah ya. Oke, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh pengabar Injil Mung En dengan tema seruan percaya Injil. Dan teksnya telah kita baca sama-sama dari Markus 1, 14 sampai 15. Kepada hambanya dipersilakan. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Mengucap syukur di hari ke-23 di tahun 22, bulan Januari kita dapat bertemu lagi. Dan mengucap syukur kita dapat bersama-sama mempelajari firman Tuhan.
Tadi sudah kita baca firman-Nya. Saya akan membacakannya sekali lagi untuk kita. Dari Injil Markus, pasal 1 ayat 14 dan 15 yang bunyinya demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus di Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Tapi Engkau begitu mengasihi kami, mengutus putramu yang mulia datang ke tempat yang hina ini di dunia ini, untuk menyelamatkan setiap kami, untuk menebus dosa-dosa kesalahan kami, sehingga kami memperoleh keselamatan bahkan pengampunan dosa kami. Terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama mempersiapkan lubuk jantung kami untuk diisi oleh firman-Mu. Kiranya kami dapat menyimpan firman-Mu di dalam lubuk jantung kami, dan kami boleh merenungkan kembali pada saat kami di rumah, dan kami diberikan kekuatan menjadi pelaku firman Engkau. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu yang berbentuk ajakan, berbentuk teguran, dan kami termotivasi untuk melakukannya. Terima kasih, ampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Hari ini tema yang saya berikan, seruan untuk percaya Injil. Ya, saya kira ini gampang diingat karena sangat pendek sekali. Ya, bisa saja dibuat jadi panjang. Yesus berkata, kerajaan Allah sudah dekat, bertobat dan percaya. Itu lebih sulit ya untuk kita ingat. Saya kira walaupun ini pendek, kita supaya gampang ingat, dan nanti akan penjelasannya akan dijelaskan ya lebih dalam. Seruan, siapa yang berseru? Tentu Tuhan Yesus. Ya, karena di ayat 14 katakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ya, jadi Yesus berkata, ya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Maka saya ambil tema di sini, percayalah kepada Injil. Ya, orang tidak bisa bertobat kalau dia tidak percaya kepada Injil. Orang juga bisa bertobat tapi tidak percaya kepada Injil, bisa. Ya, tapi itu sia-sia. Ya, jadi kita bertobat harus plus, ada plusnya, percaya kepada Injil. Nanti Injil itu apa? Nanti kita akan pelajari. Tapi sebelumnya kita melihat, ya, dikatakan Yohanes ditangkap. Artinya pelayanan Yohanes sudah berakhir. Dikontraskan dengan pelayanan Tuhan Yesus yang memulai. Ya, di Matius 4 ayat 23 katakan, Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya, seruan Tuhan Yesus adalah satu ajakan untuk setiap, khususnya cara khusus kepada orang-orang Yahudi, untuk bertobat, untuk percaya kepada Injil. Ya. Di sini yang menjadi teladan kita selalu ada orang-orang yang kita teladani. Mungkin ada orang pikir dia melihat sesuatu yang tren, dia ikut, gaya rambut dan sebagainya. Ya, ada anak-anak dia suka dengan satu tokoh yang sering dia tonton, dia suka memperagakannya. Apakah kita setelah percaya Yesus, kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita sering baca Alkitab, kita juga meniru apa yang dilakukan Tuhan Yesus?
Bapak Gembala sering mengajarkan dan mengajak untuk kita memberitakan Injil yang seperti Yesus lakukan. Ya, saya selalu ingat Bapak Gembala katakan, apa yang Yesus lakukan kita juga lakukan. Ya, menginjili. Itu sudah gereja kita sudah melakukan sekarang setiap hari Rebo keluar ber-PI dan berkeliling untuk menginjili. Ya. Tapi ada hal-hal lain mungkin kita akan pelajari. Penekanannya kita sudah tahu di Markus ini. Pembukaan dari Bapak Gembala yaitu segera. Ya, Yesus di sini menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Ayat mana yang menjelaskan bahwa dia menempatkan dirinya sebagai hamba? Mari kita bersama, saya ajak membuka Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat 45. Kita baca dari ayat 43. Saya akan bacakan untuk kita, saudara-saudari, menyimaknya dengan baik. 43, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ya, yang tadi yang saya katakan, karena Putra Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan untuk banyak orang. Jadi di sini bisa kita katakan Yesus datang menempatkan dirinya sebagai hamba. Tadi sudah saya katakan, mungkin kita banyak ya sudah melakukan teladan-teladan Yesus menginjili dan banyak dan sebagainya. Tapi sangat sulit jika kita seorang yang punya uang atau kaya dan sebagainya, punya kedudukan, mau menempatkan diri sebagai hamba. Kata hamba ini orang punya pikiran mungkin hamba itu seperti pembantu saya di rumah. Sebenarnya tidak, lebih rendah dari pembantu kita. Itu hamba. Kalau zaman dulu seorang hamba biasanya dibeli. Saya beli seorang hamba di zaman itu, zaman Yesus. Pada malam itu saya tidak suka dengan dia, saya bunuh, tidak ada hukumnya. Coba kita bayangkan. Hamba yang demikian tidak punya hak apa-apa kepada tuannya. Itulah yang Yesus tampilkan. Yesus berikan juga teladan. Bahkan Yesus yang paling kontras sekali, yang paling menyatakan dia mau, istilah dia ngomong tapi dia lakukan. Banyak orang kan ngomong tapi tidak melakukan. Dia mencuci kaki murid-muridnya, seorang guru. Bagaimana seorang mencuci kaki? Pernah nggak punya pengalaman demikian saudara-saudari di sini? Saya pernah. Waktu saya melayani di Taiwan, di Kaohsiung, terpasnya di kota Kaohsiung, kami ada persekutuan bahasa Indonesia. Nah disitulah ibu rohani saya meminta minggu depan kita cuci kaki, saling mencuci kaki. Di situ dipraktekkan benar-benar. Beli baskom, beli handuk. Jadi laki cuci kaki laki-laki. Terakhir setelah kami cuci kaki semua, ibu rohani kami cuci kaki kami. Itu kami coba terapkan. Tidak mudah loh. Tidak semua orang kakinya bersih-bersih. Turun dari mobil. Karena ada yang kita di sana kebanyakan naik kendaraan umum. Tidak punya kendaraan sendiri. Jadi kotor sekali kakinya. Mungkin ada yang bau kaos kakinya karena pakai berhari-hari. Kita tercium itu. Nah, itulah prakteknya. Saya membayangkan Yesus seorang guru yang sangat dihormati oleh murid-muridnya. Mempraktekkan sebagai hamba, mengajarkan
yang begitu luar biasa. Bagaimana dengan kita? Kita melayani Tuhan, kita memposisikan kita sebagai apa? Banyak gereja yang punya majelis pemimpin-pemimpin. Ya, dia merasa dirinya bos. Tidak menempatkan dirinya sebagai hamba karena dia kaya. Dia banyak uang. Biasanya yang dijadi majelis di gereja-gereja di Jakarta ya, itu orang-orang kaya yang dipilih. Ya, kenapa? Supaya mereka juga bisa bukan hanya melayani pakai tenaga, dia bisa mendukung. Ya, jadi gereja bisa bergerak karena mereka punya uang. Tapi karena mereka keluarkan uang, mereka bisa menempatkan dirinya sebagai bos. Hamba Tuhan bisa dipecat kapan aja. Jadi dia memposisikan sendiri, dia bisa menginjili, dia bisa melayani, tapi dia tidak rela menempatkan dirinya sebagai hamba. Ini teladan Tuhan Yesus yang kita diberikan kepada kita. Ya, mungkin kita tahun-tahun yang lalu kita gagal, ya sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah dibeli dengan mahal oleh Tuhan Yesus. Tapi kita masih banyak kekurangan. Kita sudah janji, saya mau lebih baik lagi, saya mau menempatkan diri saya sebagai hamba. Hamba itu apa? Hamba itu selalu siap. Artinya tuannya mau pakai selalu ada. Saya misalnya mau pakai seseorang, dia punya kemampuan untuk melayani di ini, tapi dia nggak siap, dia tidak ada di tempat, bisa nggak saya pakai? Nggak bisa. Sepinter apapun dia tidak terpakai. Siap itu kita menunggu perintah. Firman Tuhan ada katakan seperti seorang hamba melihat tangan nyonyanya. Berarti nyonyanya panggil gini dia langsung datang. Ada, siap selalu ada. Dia juga setia melakukan tugasnya dengan baik. Ya, ada nggak orang-orang yang jadi pelayan Tuhan di gereja? Ya mungkin sebutan hamba Tuhan, kebanyakan orang langsung berpikir pendeta, penginjil. Ya memang secara khusus, itu hamba-hamba Tuhan panggilan khusus. Harusnya dia lebih baik daripada jemaat yang melayani. Seharusnya. Ya, orang-orang yang melayani di mimbar harusnya lebih baik. Apalagi yang menempuh pendidikan teologi harus ya lebih baik. Tapi ada juga saya pernah jumpai orang-orang yang begitu memposisikan dirinya sebagai hamba. Saya pernah berjumpa dengan majikan saya waktu saya bekerja di kebun. Luar biasa. Sebelum saya bekerja dengan dia, sudah ada orang sudah bilang sama saya, Pak Muen kamu kerja sama dia luar biasa orangnya. Saya belum pernah jumpa waktu itu. Setelah saya kerja, saya baru tahu bahwa omongan orang itu benar. Orang ini luar biasa. Dia melayani satu gereja sebagai majelis bagian misi. Bukan saya yang muji dia, tapi ada orang Islam yang kerja dengan saya, bersama-sama dengan saya di kebun itu memuji dia. Dia bilang sama saya gini, Pak Mungen, saya belum pernah berjumpa orang yang sebaik ini. Padahal dia sangat kaya. Ya, dia Kalimantan Timur punya karyawan 3.000-an. Waktu dia turun dari mobil, dia bawa sembako, bawa untuk kami semua. Dia bawa turun sendiri. Dia tidak panggil, Mungen sini, turunin. Bos, boleh gak? Boleh, dia bos. Tapi dia tidak memposisikan itu di dalam hidupnya. Dia turunkan sendiri. Karena kami kerjakan luas itu. Ya kebunnya, 3 hektar lebih. Jadi pas kami lihat barang sudah diturun. Ya ada satu kali dia beli juga bibit. Dia bilang mau nanam apa Pak Mungen? Saya bilang soundkit tuh. Soundkit lagi mahal. Dia beli 30 apa berapa. Dia turunin. Saya kaget, saya lihat dari jauh, wah saya lari. Pak, ayo bantu Pak. Kita turunin. Ya ini orang yang luar biasa. Bagaimana kita melayani di gereja?
posisi kita sebagai hamba apa? Sebagai menempatkan diri. Mungkin kita punya kedudukan di gereja, di luar gereja. Kita bos dan sebagainya. Kita punya latar belakang. Banyak orang jadi hamba Tuhan di Jakarta karena dia bos. Setelah itu dia dirikan gereja, akhirnya dia sebagai bos lah di situ, di gereja juga. Karena dia banyak duit. Ya, sebelum dia mendirikan gereja dia sudah kaya. Saya tahu. Orang mau ketemu dia aja harus janji. Kalau mau ketemu dia ada jemaatnya dia bilang gini. Saya pernah dengar ada orang bilang gini. Kamu mau ketemu Pak Pendeta? Iya, saya ada masalah. Tidak bisa. Ada janji nggak? Nggak ada, nggak bisa. Bikin janji dulu. Seperti mau ketemu presiden saja. Ya, inilah teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Setiap kita kalau mau melayani kita harus punya sikap jantung seorang hamba. Yesus tidak ingin kita punya sikap dan Tuhan Yesus tidak berkenan kepada orang yang Kristen yang punya sikap mental sebagai bos di dalam gereja. Ya, kita tadi saya sudah katakan seorang hamba. Kita melayani, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Tidak usah kita diminta, disuruh dan sebagainya. Apalagi di gereja ada jadwal. Ya, tertera nama kita. Kita sudah harus siapkan diri. Datang lebih awal, melayani. Ya, dengan sungguh-sungguh, dengan sikap seorang hamba. Bisa nggak? Mungkin di tahun-tahun lalu kita tidak punya konsep dan pemikiran sebagai seorang hamba. Tapi di tahun ini kita mulai. Ya, gereja kita mau berkembang, mau maju. Tidak bisa yang kerja itu hamba Tuhan semua. Jemaat harus terlibat supaya cepat berkembangnya. Kita bukan hanya penonton, tapi kita ikut serta. Ya, melayani. Praktekkan apa yang Yesus lakukan di dunia ini. Ya, salah satunya sebagai hamba. Sekarang pertanyaannya tadi saya katakan, apa itu Injil? Kalau kita membaca Injil itu di pasal 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Putra Allah. Nah, di sini katakan dia Putra Allah. Yesus yang sebagai Putra Allah dan Allah Putra mau meninggalkan segala kemuliaannya untuk menempatkan diri tadi kembali kepada hamba. Karena Markus itu segera ya 40 kali, artinya sebagai hamba. Ya, mau merendahkan diri, menanggalkan sikap demikian tentang Yesus, Yesus Kristus, Yesus yang diurapi. Ya, karena kita sudah pelajari minggu-minggu yang lalu bagaimana dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Diurapi, mulai melayani setelah Yohanes ditangkap. Itulah Yesus, permulaan Injil sebagai Yesus Kristus. Yesus yang diurapi. Yesus Putra Allah. Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Kalau dia tidak menjadi manusia 100%, dia tidak bisa mati. Tidak bisa menggantikan kita untuk disalibkan. Oleh itu kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mau menanggalkan segala kemuliaannya datang ke dunia yang hina ini untuk menyelamatkan Anda dan saya. Kita harus mengucap syukur. Ya. Kedua, Injil itu apa? Injil itu tentang Allah. Karena Injil itu tentang Allah dan dari Allah. Ya, Injil itu ada rencana Allah sehingga Yesus pada awalnya sudah ditentukan pada saat sebelum Adam berdosa, Allah sudah menentukan Yesus harus datang, harus lahir dengan seorang perawan dilahirkan. Ya, datang ke dunia ini. Ya, jadi Yesus ini datang karena itu dari Allah. Ya, Injil itu dari Allah. Karena semua sebelum Yesus datang,
Firman Tuhan dari perjanjian lama sudah dinubuatkan. Yesus akan datang demikian-demikian, akan mati dan akan bangkit. Semuanya sudah jelas. Berarti ada Allah yang merencanakan, Yesus yang melakukan. Ya. Injil itu apa? Injil itu tentang kerajaan Allah. Tadi kita sudah membaca, waktunya sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah berhubungan dengan akhir zaman. Dan akhir zaman dimulai dan ditandai oleh kedatangan Yesus yang pertama kali. Yesus datang sebagai Raja Damai yang mendamaikan Allah dengan kita. Tadinya kita musuh Allah. Karena Allah melihat manusia berdosa, dia harus mati. Tapi Yesus menjadi pengantara kita. Dia mati karena kematian Yesus, karena darah Tuhan Yesus, Allah melihat kita benar di hadapannya. Kita menantikan kerajaan 1000 tahun di mana nanti Yesus menjadi raja segala raja. Ya, dia datang sebagai raja segala raja, merendahkan diri sebagai hamba, nanti dia akan menjadi raja dari segala raja. Injil itu apa? 4. Injil itu tentang pertobatan. Tadi sudah saya katakan, orang bisa bertobat. Ya, karena di sini dikatakan tadi, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, jadi bertobat, banyak orang bertobat. Tadinya jahat, tadinya nggak baik, akhirnya dia bertobat jadi baik. Tetapi kalau dia tidak percaya kepada Yesus, pertobatannya sia-sia. Karena nanti dia akan kemana? Akhirnya ke neraka. Karena tidak ada Injil, tidak ada percaya Yesus. Walaupun hidupnya bertobat. Tadinya jahat, sekarang jadi baik. Tapi itu kebaikan manusia tidak bisa membawa manusia masuk ke surga. Hanya dengan Injil, hanya percaya kepada Yesus. Jadi kita harus pastikan. Ya, kita harus pastikan bahwa kita sudah benar-benar percaya Yesus. Bertobat artinya kita balik arah. Dari kita orang yang berdosa, orang yang tidak percaya Yesus, kita balik menjadi percaya Yesus. Jadi anak-anak Allah. Dari kegelapan menjadi anak terang. Setiap manusia sebenarnya sudah ditentukan kemana dia harus pergi. Namun manusia sedang mengikuti dunia dalam dosa menuju kebinasaan. Bertobat adalah berubah pikiran kita, berbalik arah. Berubah pikiran kita artinya kita tadinya tidak mau mengenal Yesus, tidak mau percaya Yesus. Kita diubahkan karena oleh Injil ini. Ya, Roh Kudus juga yang mengubah kita, karena firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Tidak seorang pun. Ya, jadi kita harus tahu, kita percaya Yesus bukan karena usaha kita, karena orang ini percaya Yesus karena saya injili. Kalau Roh Kudus nggak gerakan, kita injili 100 kali pun dia nggak bakal percaya. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan menginjili. Ya, kita menginjili seseorang, kita harus doakan dulu. Ya, kalau biasanya saya pendekatan. Kalau kita tetangga, kita dekat dulu. Dia harus lihat apa yang kita lakukan kehidupan sehari-hari. Baru dia akan tertarik dengan orang Kristen. Akhirnya kita menceritakan Injil, dia bisa percaya. Pengalaman kami, banyak tetangga kami, terutama orang Teochew ya, sangat sulit. Ya, dia untuk percaya Yesus. Keras sekali dia. Ya, ada keluarga kami, saudara, tetangga dulu di Bekasi. Diinjili nggak mau, dia nentang, dia keras. Tapi puji Tuhan, dengan waktu, dengan setiap hari kita bergaul dengan dia, kita pelan-pelan masuk Injil. Ya, ada kesempatan masuk, ada kesempatan kita masukkan Injil. Kadang-kadang kita bicara kan bisa. Ya misalnya, dia bilang banyak yang meninggal ya gini-gini masih muda. Nah, disitulah kesempatan kita menginjili. Kenapa orang meninggal? Kita tanya. Nah, dia jawab, kita injili lagi. Akhirnya keluarga itu percaya sama Tuhan, dibaptis. Ada yang sudah meninggal. Ya malah waktu dibaptis dia bilang,
sama istri saya, kamu ajak dia gereja baptis, kamu tanggung jawab ya, mati kamu harus kubur. Akhirnya terakhir saya ingat waktu dia meninggal nggak ada yang gereja yang sempat hamba Tuhan. Akhirnya saya dengan seorang rekan pelayanan menguburkannya. Ya, itu pelayanan Injil. Ya, Injil yang terakhir. Injil harus dipercayai. Ya. Percaya kepada Injil, kata percaya dalam bahasa aslinya berkaitan dengan harapan dan berserah. Ya, kita berserah dan berharap. Ya, ada satu harapan berarti kita berserah, artinya kita yakin, percaya dengan sungguh-sungguh. Ya. Kita menerima Injil, kita pegang, kita menjadikan pengharapan kita satu-satunya. Ya, jadi percaya kepada Injil, kita pasti akan diselamatkan. Itu pengharapan kita. Jadi kalau kita percaya Injil, kita mempunyai pengharapan. Kita harus ketahui dari yang harus kita tahu. Ya, di situ katakan waktunya telah genap atau waktunya sudah dekat. Di 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sediakan baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Waktu di sini adalah kesempatan. Ya, kesempatan sudah genap. Atau ini mungkin kesempatan terakhir selama masih ada kesempatan. Jadi mengabarkan Injil adalah kesempatan untuk kita. Begitu pula mendengarkan Injil juga kesempatan. Gunakan setiap kesempatan karena belum tentu ada lagi untuk kita. Ya, kesempatan kita harus pegang dengan teguh. Ya, saya selalu ketemu orang, saya selalu berusaha pastikan apakah orang ini sudah Kristus. Setiap kali saya ketemu orang, saya selalu berusaha ya mencari tahu orang ini sudah percaya Tuhan Yesus atau belum. Kalau belum, saya berusaha menginjili. Ya, ini yang harus menjadi sikap jantung kita sebagai seorang hamba. Artinya kita siap, selalu siap. Ya, ketemu orang kita selalu siap. Jadi ada sikap yang selalu berpikir orang ini sudah diselamatkan apa belum. Nah, kalau dia sudah percaya Tuhan, kita harus teguhkan dia. Supaya dia jangan tinggalkan Tuhan. Dia harus diyakinkan percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya. Kita juga tahu bahwa pelayanan ada masanya. Tadi kita sudah baca bahwa sesudah Yohanes ditangkap, Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Artinya ada masa ya kita melayani. Tidak selalu kita dipakai. Karena kalau kita tidak melayani sebagai hamba yang baik, mungkin Tuhan akan pakai yang lain. Ya, berarti bukan berarti Yohanes ini dia tidak baik, tapi tetap semua pelayanan ada masanya. Saya melihat begitu. Ya, dulu mungkin kita lihat ya gereja-gereja yang saya di Jakarta itu biasanya yang ngajar guru sekolah minggu itu orang-orang jemaat lah maksudnya, bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan monitor sebagai koordinator ya yang melayani kebanyakan guru-guru sekolah minggu. Nah, itu ada masanya. Ya, saya tahu orang yang sudah agak berusia 40 ke ini biasanya dia sudah tidak melayani. Orang yang sudah punya anak kecil dia sudah tidak melayani. Ya, berarti ada sesuatu masa. Ya, jadi tadi kembali ada kesempatan, ada masanya. Kita harus melayani dengan mengucap syukur. Kita juga harus melayani semaksimal mungkin. Ya, bahwa hari ini adalah pelayanan saya yang terakhir. Mungkin besok saya meninggal. Ya, pernah nggak lihat di YouTube orang lagi nyampaikan firman Tuhan, tentunya rebah, meninggal. Ya, kita nggak tahu.
kapan Tuhan panggil kita. Artinya pelayanan kita semaksimal mungkin. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya. Tidak perlu, saya lihat ada di sini sudah ada ya lubuk jantung yang pelayanan yang ini ya. Saya lihat, oh ini kamera nggak ada yang ini, langsung orang deketin langsung kerjakan tanpa disuruh, tanpa diperintah. Itu baik ya. Pegang itu terus, lakukan itu terus. Punya hati yang melihat pelayanan ini nggak ada orang, kita isi langsung. Tidak usah, karena pelayanan kecuali di sini ya. Ya di sini kan dijadwal. Ya kalau orang yang tidak pelajar Alkitab selama 3 tahun setengah mungkin ya belum, bukan berarti tidak boleh, belum. Kalau mau melayani di sini harus menyerahkan dan belajar firman Tuhan lebih baik supaya ya penyampaikannya lebih baik lah. Tapi kalau yang pelayanan yang lain-lain, oh lihat nih korektor pelayanan hari ini nggak ada orang, kita langsung ambil bagian. Ya. Jadi inilah sikap seorang hamba, siap, selalu siap melayani. Kita tahu ini kesempatan, ini ada waktunya saya melayani. Mungkin suatu saat saya setelah saya nikah, saya punya anak, saya mungkin sudah nggak bisa. Mau melayani korektor, anak saya, mama, udah tarik, udah nggak bisa. Ya, jadi selama ada waktu, ada kesempatan kita melayani kepada Tuhan. Ya, artinya dengan melayani, dengan mengucap syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita melayani dengan lubuk jantung yang penuh dengan syukur. Ya, kalau kita satu orang sudah nolong kita. Ya, kita bilang, tolong saya gini. Wah, cepat kita sudah datang. Ya, karena dia pernah tolong kita. Apalagi Yesus. Tadinya kita mau masuk ke neraka, Tuhan Yesus tolong kita. Melalui darahnya dia selamatkan kita. Kita melayani dengan ucap syukur, dengan rendah jantung, ya, sebagai sikap sebagai hamba. Ya, apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita, apapun tamatan kita, ya, kita melayani dengan sikap seorang hamba, rendah jantung. Ya, jangan kita merasa masa saya S3 saya suruh nyapu. Ya, ada orang alergi loh pegang sapu. Ada orang punya mental, dia bilang saya diajari nenek moyang saya nggak boleh pegang sapu karena saya laki-laki. Sial nanti saya katanya. Udah percaya Tuhan Yesus kita sudah dibebaskan. Ya. Yang terakhir sebagai penutup, apa Injil itu faedahnya untuk kita apa? Kita dapatkan apa sih? Saya percaya Injil. Pertama, kita memperoleh keselamatan. 1 Korintus 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Kenapa sia-sia menjadi percaya? Artinya tidak sungguh-sungguh percaya. Datang gereja tapi masih tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan. Ya, masih ragu-ragu, masih ada ini itu. Ya, kedua, apa faedahnya untuk kita percaya Injil? Kita memperoleh kemerdekaan. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kenapa kebenaran? Ya, apa kebenaran dengan hubungan dengan Injil? Yesus katakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerdekakan kita setelah kita percaya Yesus. Merdeka apa terikat? Banyak orang bilang, saya percaya Yesus nggak mau, nggak boleh judi lagi, nggak boleh ini, terikat. Tapi saya bilang bebas. Merdeka. Kenapa merdeka? Kalau percaya Yesus, kita nggak takut lagi. Ya dulu orang mungkin kalau nggak percaya Yesus dia nggak berani berdiri di hadapan patung-patung itu. Dia takut. Wah nanti saya kesambet, saya pulang nggak tahu kesurupan atau gimana. Tapi kita percaya Yesus, takut nggak berdiri di situ? Tidak takut karena Yesus ada di dalam kita. Ya roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kita merdeka.
Kita nggak usah pikir, oh saya nggak boleh, harus gini-gini. Ya ada orang nikah katanya harus ngomong dengan papamu, padahal papanya udah mati. Harus ngomong di kuburan. Tapi orang Kristen, ada seorang jemaat tanya saya, anak saya mau nikah, tetangga saya bilang suruh ke papanya, ke kuburannya, izin dulu dengan papanya. Saya bilang, izin apanya? Papanya udah nggak bisa ngomong. Tinggal tulang, udah berapa tahun, nggak perlu. Kamu udah Kristen, nggak perlu itu tuh. Kamu udah merdeka. Banyak hal lagi, tahayul-tahayul yang diberikan oleh nenek moyang kita. Ya karena kita keturunannya semuanya rata-rata ya Kongfucu. Banyak tahayul yang kita diturunkan. Ya, konyan nggak boleh nyapu. 3 hari harus pre. Sapunya harus libur. Nggak harus cuci rumah dan sebagainya, banyak sekali tetek bengek. Ya, harus pakai baju baru, sampai dalam semua harus baru. Kalau enggak sial. Saya bilang sama dia, kamu kalau nggak kerja malas, tetap kamu nggak punya duit, tetap sial. Malas, nggak mau kerja, pilih-pilih kerja, pasti kamu nggak bakal ada duit untuk makan. Tapi kamu nggak pakai ini, nggak pantang ini itu, kalau kamu percaya Yesus, kamu rajin. Alkitab bilang orang yang tidak kerja nggak boleh makan. Saya bilang sama dia begitu. Oh gitu ya Pak? Iya, saya yakin, jamin. Kamu percaya Yesus, kamu rajin kerja, pasti kamu bisa dapat makan. Nggak bakal kelaparan. Artinya kita merdeka dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Yang terakhir, memperoleh kepastian. Roma 1 ayat 5, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi pasti, ya tidak ada mudah-mudahan. Saya percaya Yesus mudah-mudahan masuk surga. Konyol, saya bilang. Tidak ada mudah-mudahan, pasti masuk surga. Jangan kita ikut-ikutan terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang lain yang kita dengar. Ya mudah-mudahan ya, saya percaya Yesus, saya masuk surga. Tidak ada kata itu, pasti masuk surga. Itu jaminan yang pasti. Ya kita jangan pikiran-pikiran orang yang percaya Tuhan kita masuk ke sini, jangan. Ya kita harus, makanya tadi firman Tuhan tadi pagi katakan kita harus terima, baca firman, makan firman tiap hari. Kalau kita nggak baca gimana kita bisa tahu? Ini kompas hidup kita, Alkitab ini. Petunjuk supaya kita melangkah kiri apa kanan atau apa. Apa yang boleh ada tidak boleh, semua ada di sini. Kalau kita nggak baca, kita akan tersesat. Terus kalau kita tidak rajin, tidak setia beribadah, pasti kita juga akan terombang-ambing iman kita. Karena kita mungkin karena nggak gereja, kita dengar kiri kanan dan sebagainya. Ya jadi kiranya firman Tuhan malam ini memotivasi kita, mungkin juga menegur kita. Tahun-tahun yang lalu banyak hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, sini kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus berseru, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Ya, Tuhan Yesus berkeliling menginjili, menyembuhkan, dan Tuhan Yesus juga memberikan teladan sebagai hamba. Raja segala raja datang ke dunia, menempatkan diri, bahkan dia menyuci kaki muridnya, dia setia sampai mati. Ini yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus. Injil itu apa? Injil tentang Yesus Kristus. Injil itu apa? Injil itu tentang Injil yang dari Allah. Injil itu apa? Injil itu tentang kerajaan Allah. Injil itu apa? Injil itu tentang pertobatan. Injil itu apa? Injil tentang percaya. Dan yang kita harus tahu, waktunya sudah dekat. Kesempatan dan ada masanya. Ya, jadi pergunakan waktu kita semaksimal mungkin. Mengucap syukurlah, melayani.
kita dapat dikasih pelayanan, kita mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Ya, apa yang kita peroleh dari percaya pada Injil? Memperoleh keselamatan, 2, memperoleh kemerdekaan, 3, memperoleh kepastian. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita bukan hanya mendengar untuk menjadi pengetahuan kita, tapi kita diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena orang yang melakukan firman Tuhan, dampaknya lebih besar daripada kita kata-kata. Ya, orang melihat. Ya, kalau kita kata-kata kita nggak lakukan, dampaknya nggak ada. Ya, kita akan melihat orang itu bilang gini, tapi hidupnya berbeda. Kebalikan dari apa yang kita sampaikan. Jadi kita harus berhikmat hidup di hadapan Tuhan dengan tuntunan dari firman Tuhan, maka itu kita harus setiap hari membacanya. Ya, sebagai makanan rohani kayak kita supaya iman kita terus bertumbuh. Dan kita harus pastikan di tahun 2022 pastikan tidak ada yang absen. Ya, karena ini kita akan pelajarin Markus sampai selesai 1 tahun ini. Ya, kalau nggak selesai mungkin lanjut lagi. Ya, mudah-mudahan tahun ini kita bisa selesaikan Markus ini untuk supaya iman kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur. Engkau mengutus putramu yang mulia, menanggalkan kemuliaannya untuk datang sebagai manusia dan menempatkan diri sebagai hamba untuk melayani dan memberitakan firman-Mu. Dan bahkan setia sampai mati di kayu salib. Firman yang sudah kami dengar terbatas, penuh dengan kekurangan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau akan bekerja di dalam setiap lubuk jantung kami. Firman dapat disimpan dan dapat kami renungkan kembali di rumah dan dapat kami lakukan karena pertolongan dari Roh Kudus. Terima kasih. Ampuni segala dosa pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Kita mengakhiri ibadah hari ini dengan pujian 371. 371. Kusuka mengabarkan Injil. Suka mengabarkan tentang hal di surga, tentang kasih Tuhanku yang mati untukku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil. Selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Suka mengabarkan indahlah Injilnya, melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang kabar Injil yang memberikanku hidup, gemarkan jantungku. Kita bangkit berdiri. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia,
kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan semakin keluarkan pada semua senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Kami serahkan kepada hambanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang telah menyelamatkan kami melalui Putra-Mu Tuhan Yesus. Pada akhir kebaktian matahari terbenam, kami anak-anak tebusan Engkau melalui darah Yesus kembali memuji dan meninggikan nama-Mu, bahkan mengucapkan terima kasih kepada Engkau yang telah memberikan kami hadiah keselamatan, bahkan kami dapat berkebaktian pada hari-Mu yang kudus ketika Engkau membangkitkan Tuhan Yesus, sehingga kami yang percaya pada Tuhan Yesus, kami dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari kematian yang akan datang, yaitu murka-Mu untuk menghukum orang yang tidak mau percaya Yesus. Kiranya firman yang sudah kami dengar dapat kami teruskan kepada mereka yang belum mendengarkan firman-Mu ketika kami pulang ke tempat kami masing-masing. Tolonglah kami semua, baik yang masih sekolah maupun yang sudah bekerja, maupun yang menjadi hamba-Mu sepenuh waktu, agar kami sungguh-sungguh mengabarkan Injil Yesus Kristus, karena sekaranglah saatnya untuk manusia berdosa bertobat selama manusia masih hidup. Ya Bapa, kami juga minta Engkau melindungi kehidupan kami, supaya rohani kami Engkau jaga dari segala mara bahaya kerohanian, bahkan juga jasmani kami Engkau jaga dari segala mara bahaya, khususnya sakit penyakit yang sekarang sedang melanda dunia ini. Berikanlah kami kesehatan secara rohani dan jasmani, agar kami dapat menjadi pelayan-Mu yang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah Engkau percayakan kepada kami. Dan kami juga berdoa, memohon belas kasihan-Mu, kiranya apa yang telah kami tanam, yang telah kami siram, Engkau memberikan pertumbuhan, sehingga kami melihat berkat pertumbuhan, berkat buah pertobatan dan Roh Kudus dapat kami lihat di dalam kehidupan orang-orang yang kami layani, sehingga kami dapat bersama-sama dengan para malaikat memuji Engkau untuk selama-lamanya. Ya Bapa, kami akan pulang, sertailah kehidupan kami sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap terima kasih. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Tuhanmu memberkatimu, Tuhanmu melindungimu.